saja yang ada di kota Palopo. Kota Palopo yang menjadi lokasi penelitian ini adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Menurut saya permasalahan pertama yang ada di kota Palopo yakni jalur transportasinya. Perubahan fungsi guna lahan di kota Palopo sebagai tuntunan pembangunan dengan meningkatnya penduduk perkotaan. Kenyataan ini akan mempengaruhi sistem transportasi, khususnya zona bangkitan dan sebaran pergerakan, khususnya pada beberapa ruas jalan dengan fungsi guna lahan adalah fungsi perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, dan perumahan. Secara empiris, fenomena permasalahan transportasi di kota Palopo, utamanya pada ruas jalan utama, diakibatkan oleh lalu lintas yang bercampur, perilaku dan kedisiplinan pengendara. Terjadinya gangguan sirkulasi lalu lintas khususnya di pusat kota akibat tidak teraturnya pergerakan pejalan kaki dan kendaraan, baik itu kendaraan bermotor dan non-motor. Nah, kemudian permasalahan kedua, yakni jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan para pejalan kaki tersebut. Pejalan kaki merupakan salah satu pengguna jalan yang memiliki hak dalam penggunaan jalan. Untuk itu, pada jaringan jalan perlu disediakan trotoar bagi pejalan kaki. Namun, tidak demikian dengan trotoar di sini. Terkadang masih ada sebagian masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan trotoar sebagai tempat parkir dan juga alternatif jalan ketika keadaan lalu lintas sedang padat, dan trotoar juga dijadikan sebagai tempat sampah. Dan masih banyak masyarakat yang menggunakan pedestrian jalan untuk berjualan kaki lima. Permasalahan ketiga yakni jalur sepeda. Para pengguna sepeda di sini biasanya bersepeda di jalan raya umumnya, tetapi terkhusus orang dewasa saja. Dan bagi anak-anak biasanya hanya bersepeda di lorong-lorong perumahan atau gang yang jarang dilalui masyarakat. Sebab di kota Palopo belum menyediakan jalur khusus bagi para pengguna sepeda. Lanjut pada permasalahan keempat, yakni sistem penyeberangan. Kelemahan yang biasanya terjadi di zebra cross atau sistem penyeberangan di kota Palopo yakni ketika pengguna kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, selalu berhenti seenaknya di tengah-tengah zebra cross yang seharusnya wilayah itu menjadi hak penuh para pejalan kaki. Lanjut permasalahan kelima, yakni parkiran. Kebanyakan masyarakat masih memarkir kendaraannya di bahu jalan, terutama di trotoar. Nah, akibatnya membuat para pejalan kaki kesulitan dikarenakan jalan yang sempit dilalui, dan bahkan biasanya ada para pejalan kaki lebih memilih turun di bagian jalan raya, sehingga terkadang mengganggu pengendara lain dikarenakan kapasitas jalan menurun dan terkadang menimbulkan kemacetan. Keenam, jalur hijau. Saat ini jalur hijau di kota Palopo sudah mulai terbentuk. Memang, sejak beberapa tahun terakhir, pedestrian memang menjadi salah satu fokus pembenahan infrastruktur oleh Pemkot Palopo. Tapi bukan hanya pedestrian, Kementerian PU juga menganggap Palopo sebagai kota yang ramah lingkungan dengan hadirnya sejumlah ruang terbuka hijau
atau taman yang menjadi public space. Ketujuh, kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi. Sebenarnya ini tidak menjadi permasalahan, melainkan agar masyarakat bisa menjaga dan melestarikan kawasan yang dilindungi. Termasuk kawasan Nanggala 3, sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung yang ditunjuk berdasarkan tata guna hutan kesepakatan. Kawasan ini diusulkan menjadi kawasan konservasi taman wisata alam berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.